Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 Bioteknologi akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu aplikasi bioteknologi dalam bidang kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikir Fadila dengan NIM K1A018004 dan ada pun teman saya yaitu Irsa Saputra dengan NIM K1A018002, Lydia Nurfadila dengan NIM K1A018006, dan David Utama dengan NIM K1A018008. Berikutnya, jurnal yang kedua yaitu produksi dan aplikasi vaksin dana Streptococcus inai untuk meningkatkan imunitas nila atau Oreochromis niloticus. Vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Seperti halnya pada manusia, hewan pun juga perlu divaksin untuk meningkatkan imun dan juga memperpanjang angka kehidupannya. Berbagai jenis vaksin telah banyak dikembangkan untuk mengatasi dan mencegah penularan penyakit infeksi. Perkembangan vaksin dari generasi pertama sampai generasi 4 yaitu di mana vaksin generasi pertama ini menggunakan mikroba patogen yang dilemahkan, kemudian pada vaksin generasi kedua itu menggunakan mikroba patogen yang dimatikan, kemudian pada vaksin generasi ketiga yaitu menggunakan vaksin rekombinan yang terdiri dari protein yang dimurnikan. Kemudian vaksin generasi keempat yaitu vaksin DNA. Vaksin DNA atau deoksiribonukleot acid merupakan plasmid yang mengandung sekuens DNA yang berkode antigen tertentu sesuai dengan respon imun yang diinginkan. Vaksin ini tersusun atas plasmid yang mengkode antigen tertentu beserta promotor eukariotik yang dapat menstimulasi terjadinya ekspresi gen. Vaksin yang masuk ke dalam sel akan diproduksi protein antigennya, kemudian antigen tersebut akan dikenali oleh sistem imun yang dapat memicu terjadinya respon imun, baik aktivitas sel T helper, sel T sitotoksik maupun produksi antibodi. Vaksin DNA dikonstruksi melalui cloning gen yang mengkode bagian protein atau subbagian dari organel organisme. Informasi mengenai gen yang dapat berperan dalam proses virulensi bakteri sangat dibutuhkan untuk mendapatkan produk vaksin DNA yang efektif dan bersifat imunogenik. Potongan molekul DNA plasmid rekombinan sebagai vaksin DNA terdiri atas basa-basa nitrogen, di mana basa-basa nitrogen ini membentuk kodon yang menyandi informasi. Salah satu hewan yang saat ini sedang dilakukan penelitian pada jurnal ini yaitu ikan nila, di mana ikan nila merupakan jenis tilapia yang berasal dari perairan di lembah Sungai Nil Afrika. Ikan ini pertama kali didatangkan ke Indonesia pada tahun 1969 dari Taiwan, pada tahun 1990 dari Thailand, dan pada tahun 1994 itu dari Filipina. Berikutnya klasifikasi ikan nila, di mana kingdomnya ini Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Pisces, subkelasnya Telostei, ordonya Percomorphis, subordonya itu Percoidea, familinya itu Cicelidae, genusnya Oreochromis, dan spesiesnya itu Oreochromis sp. Secara umum karakteristik ikan nila yaitu bentuk tubuh agak memanjang dan pipih, memiliki garis vertikal berwarna gelap pada sirip ekor, bagian tubuh dan ekor, terdapat garis melintang yang ujungnya berwarna kehitam-hitaman, mata agak menonjol dan pinggirannya berwarna hijau kebiruan. Letak mulut terminal, posisi sirip perut terhadap sirip dada adalah torik. Sedangkan linea lateralis terputus menjadi dua bagian, letaknya memanjang di atas sirip dada. Jumlah sisik pada garis rusuk berjumlah 34 buah. Memiliki 17 jari-jari keras pada sirip punggung. Pada sirip perut terdapat 6 buah jari-jari lemah, sirip dada 15 jari-jari lemah, sirip dubur 3 jari-jari keras, dan 10 jari lemah. Contohnya ada dua, bisa dilihat dari gambar berikut, yaitu ada ikan nila merah dan ikan nila hitam. Bedanya itu di spesiesnya, di mana ikan nila merah ini strain hibrida, kemudian ikan nila hitam ini tuh strainnya gift. Untuk pendahuluan, limfosit merupakan sel yang berperan dalam respon imun karena mempunyai kemampuan untuk mengenali antigen melalui reseptor permukaan khusus dan membelah diri menjadi sejumlah sel dengan spesifitas yang identik serta masa hidup yang panjang, menjadikan sel yang ideal untuk respon yang adaptif. Dan ada kala juga yang namanya sel limfosit T berperan dalam imunitas seluler. Nah, limfosit T ini yang berperan dalam imunitas terhadap parasit stadium eritrosit, yaitu adalah limfosit T CD4+. Nah, limfosit T
TCD4 plus membunuh Plasmodium intraeritrosit banyak melibatkan sitokin baik sebagai efektor langsung maupun sebagai pemacu. Terus yang kedua itu adalah vaksin. Nah, vaksin itu merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Nah, vaksin yang juga sering disebut imunisasi mengambil keuntungan dari fungsi unik yang dimiliki tubuh dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Nah, vaksin dapat merangsang sistem imun pada inang untuk melawan infeksi organisme patogen, mampu menstimulasi sistem kekebalan dalam tubuh. Nah, tujuan pemberian vaksin stadium darah adalah untuk menekan keganasan parasit, bukan menginduksi imunitas steril. Nah, target pada vaksin stadium aseksual adalah merozoit. Nah, imunitas pada stadium ini berupa antibodi yang mengglutinasi merozoit sebelum skizon matang pecah, menghambat masuknya merozoit ke dalam sel eritrosit. Untuk slide selanjutnya yaitu gejala limfosit pada umumnya ada 3, yaitu malnutrisi, yaitu kekurangan gizi. Pemicunya limfosit yang paling umum ini bisa terjadi karena tubuh kekurangan protein. Dan nutrisi paling lainnya yang diperlukan untuk memproduksi limfosit. Serta penelitian juga menyebutkan bahwa kekurangan zinc dapat mengganggu kesehatan sistem kekebalan tubuh, sehingga menyebabkan kadar limfosit sel T rendah dan disfungsi sistem kekebalan tubuh lainnya. Yang kedua, gangguan autoimun adalah kondisi yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel dan jaringan tubuh yang sehat. Beberapa penyakit yang termasuk ke dalam gangguan autoimun dan dapat menurunkan kadar limfosit antara lain yang itu adalah lupus, myasthenia gravis, rheumatoid arthritis. Yang ketiga adalah penyakit kanker. Nah, penyakit kanker ini atau dengan kata juga gangguan autoimun yang sama kayak di poin kedua. Nah, terjadinya ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel dan jaringan yang sehat. Begitu pula dan kemoterapi dan terapi radiasi, kedua metode pengobatan kanker ini juga beresiko memicu limfosit. Ya. Selanjutnya, hasil pembahasan. Beberapa penelitian menggunakan bahan vaksin malaria berupa seluruh molekul MSP1 telah terbukti menginduksi perlindungan terhadap P. yoeli dan P. falciparum. Protein permukaan merozoit atau MSP adalah kandidat vaksin malaria potensial karena mereka memainkan peran penting dalam pengenalan awal dan perlekatan merozoit ke permukaan sel darah merah yang terinfeksi. Sebagai protein pada permukaan merozoit yang pertama terkena sistem kekebalan tubuh inang, maka mereka dianggap target respon imun. Kebanyakan penelitian telah berfokus pada MSP1 sebagai kandidat vaksin malaria utama terhadap malaria tahap darah. Pada penelitian untuk melihat respon beberapa sitokin terhadap protein MSP1 dilakukan dengan menganalisis konsentrasi sitokin dalam supernatan pada kultur limfosit yang diukur dengan ELISA. Selanjutnya bisa dilihat dari gambar di samping. Diketahui konsentrasi sitokin tertinggi pada supernatan kultur limfosit yang diinokulasi dengan protein MSP1. Konsentrasi tertinggi yang tinggi TNF alpha diikuti dengan IFN gamma dan yang terendah IL-10. Membuktikan TNF alpha berperan dalam respon awal terhadap protein MSP.
TNF-alfa dan IFN-gamma merupakan sitokin proinflamasi pada fase eritrositik. Eritrosit terinfeksi parasit yang pecah waktu proses skizogoni, mengeluarkan berbagai toksin seperti glikosil, fosfatidilinositol atau GPI. Untuk selanjutnya, respon imun terhadap malaria, terutama yang melibatkan sitokin, harus terregulasi dengan baik karena menentukan hidup matinya seorang penderita malaria berat. TNF-alfa merupakan sitokin proinflamasi utama dalam innate immunity atau imunitas alamiah, yang berperan dalam kerusakan jaringan atau organ bila diproduksi dalam kadar yang tinggi. IMF-gamma atau sitokin proinflamasi lain yang mengaktifasi makrofag dan memiliki fungsi sangat penting dalam imunitas alamiah dan adaptif terhadap mikroba intraseluler, termasuk Plasmodium. Diduga memegang peran sentral dalam pengaturan respon imun terhadap malaria karena mengaktifasi makrofag, memproduksi TNF-alfa dan juga IL-10. Berikutnya, jurnal yang kedua yaitu produksi dan aplikasi vaksin dana Streptococcus inae untuk meningkatkan imunitas nila atau Oreochromis niloticus. Vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Seperti halnya pada manusia, hewan pun juga perlu divaksin untuk meningkatkan imun dan juga memperpanjang angka kehidupannya. Berbagai jenis vaksin telah banyak dikembangkan untuk mengatasi dan mencegah penularan penyakit infeksi. Perkembangan vaksin dari generasi pertama sampai generasi 4 yaitu di mana vaksin generasi pertama ini menggunakan mikroba patogen yang dilemahkan, kemudian pada vaksin generasi kedua itu menggunakan mikroba patogen yang dimatikan, kemudian pada vaksin generasi ketiga yaitu menggunakan vaksin rekombinan yang terdiri dari protein yang dimurnikan. Kemudian vaksin generasi keempat yaitu vaksin DNA. Vaksin DNA atau deoksiribonukleot acid merupakan plasmid yang mengandung sekuens DNA yang berkode antigen tertentu sesuai dengan respon imun yang diinginkan. Vaksin ini tersusun atas plasmid yang mengkode antigen tertentu beserta promotor eukariotik yang dapat menstimulasi terjadinya ekspresi gen. Vaksin yang masuk ke dalam sel akan diproduksi protein antigennya, kemudian antigen tersebut akan dikenali oleh sistem imun yang dapat memicu terjadinya respon imun, baik aktivitas sel T helper, sel T sitotoksik maupun produksi antibodi. Vaksin DNA dikonstruksi melalui cloning gen yang mengkode bagian protein atau subbagian dari organel organisme. Informasi mengenai gen yang dapat berperan dalam proses virulensi bakteri sangat dibutuhkan untuk mendapatkan produk vaksin DNA yang efektif dan bersifat imunogenik. Potongan molekul DNA plasmid rekombinan sebagai vaksin DNA terdiri atas basa-basa nitrogen, di mana basa-basa nitrogen ini membentuk kodon yang menyandi informasi. Salah satu hewan yang saat ini sedang dilakukan penelitian pada jurnal ini yaitu ikan nila, di mana ikan nila merupakan jenis tilapia yang berasal dari perairan di lembah Sungai Nil Afrika. Ikan ini pertama kali didatangkan ke Indonesia pada tahun 1969 dari Taiwan, pada tahun 1990 dari Thailand, dan pada tahun 1994 itu dari Filipina. Berikutnya klasifikasi ikan nila, di mana kingdomnya ini Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Pisces, subkelasnya Telostei, ordonya Percomorphis, subordonya itu Percoidea, familinya itu Cicelidae, genusnya Oreochromis, dan spesiesnya itu Oreochromis sp. Secara umum karakteristik ikan nila yaitu bentuk tubuh agak memanjang dan pipih, memiliki garis vertikal berwarna gelap pada sirip ekor, bagian tubuh dan ekor, terdapat garis melintang yang ujungnya berwarna kehitam-hitaman, mata agak menonjol dan pinggirannya berwarna hijau kebiruan. Letak mulut terminal, posisi sirip perut terhadap sirip dada adalah torik. Sedangkan linea lateralis terputus menjadi dua bagian, letaknya memanjang di atas sirip dada. Jumlah sisik pada garis rusuk berjumlah 34 buah. Memiliki 17 jari-jari keras pada sirip punggung. Pada sirip perut terdapat 6 buah jari-jari lemah, sirip dada 15 jari-jari lemah, sirip dubur 3 jari-jari keras, dan 10 jari lemah. Contohnya ada dua, bisa dilihat dari gambar berikut, yaitu ada ikan nila merah dan ikan nila hitam. Bedanya itu di spesiesnya, di mana ikan nila merah ini strain hibrida, kemudian ikan nila hitam ini tuh strainnya gift. Selanjutnya,
Penyakit yang kerap menyerang ikan nila adalah penyakit Streptococcus, di mana penyakit ini berspektrum luas karena dapat menyerang ikan air tawar seperti ikan nila, ikan gurame, kemudian pada ikan air laut seperti ikan kakap, ikan kerapu. Nah, bakteri ini termasuk ke dalam kelompok HPIK atau hama penyakit ikan karantina. S. ineae bersifat zoonosis atau patogen terhadap manusia, yaitu menyebabkan selulitis. S. ineae ini merupakan bakteri patogen pada lebih dari 30 spesies ikan air tawar dan air laut. Streptococcus ineae juga dapat menyebabkan penyakit streptokokkiasis dan meningosefalis yang fatal, dan termasuk ke dalam golongan bakteri penyebab meningitis. Vaksin DNA Streptococcus ineae adalah vaksin generasi keempat yang mengandung gen penyandi antigen vaksin. PGM adalah protein DNA binding yang mengaktifkan ekspresi gen virulensi termasuk polisakarida kapsul protein. Gen fosfoglukomutase atau PGM ini merupakan gen virulen yang berperan dalam produksi polisakarida kapsul dengan pembentukan enzim yang mengkonversi glukosa 6-fosfat dan glukosa 6-fosfat. Selanjutnya yaitu metode produksi vaksin DNA S. ineae. Produksi vaksin dilakukan dengan metode isolasi plasmid dari bakteri Escherichia coli DH5-alpha yang membawa konstruksi PMBA PGM. Nah, produksi vaksin ini berhasil dengan ukuran 1713 pp. Plasmid yang digunakan yaitu plasmid mini extraction kit Geneite. Tahapannya yaitu yang pertama ada kultur bakteri pada media LB umur 16-18 jam sebanyak 1,5 ml disentrifugasi pada kecepatan 12.000 rpm, suhu 4 derajat Celcius dan selama 2 menit. Kemudian dilanjutkan sebanyak 250 mikroliter buffer RP ditambahkan pada pelet bakteri, kemudian dihomogenkan. Pada tahap berikutnya buffer LN sebanyak 250 mikroliter ditambahkan dan tabung mikro dibolak-balik 3-4 kali. Pada tahap berikutnya, buffer NP sebanyak 350 mikroliter ditambahkan dan tabung mikro dibolak-balik 3-4 kali kembali, kemudian dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan yang sama dan suhu yang sama selama 10 menit. Pada tahap kelima, supernatan difiltrasi menggunakan binding kolom, dilakukan pencucian menggunakan 500 mikroliter DP buffer, dan disentrifugasi kembali pada kecepatan dan suhu yang sama selama 1 menit. Kemudian tahap ke-6, penambahan 700 mikroliter buffer WP ke dalam kolom, kemudian disentrifugasi kembali dan supernatan dibuang, serta kolom dipindahkan ke tabung mikro yang baru. Pada tahap 7, sebanyak 50 mikroliter buffer EP ditambahkan untuk mengelusi plasmid DNA. Pada tahap 8, plasmid DNA divisualisasi menggunakan agarose gel 0,8%. Pada tahap terakhir, konsentrasi DNA diukur menggunakan mesin nanodrop. Selanjutnya yaitu verifikasi vaksin DNA dilakukan dengan metode PCR menggunakan primer specific F-strip untuk primer forward dan R-strip untuk primer reverse dengan ukuran target 1713 pp. Komposisi PCR adalah 1 mikroliter DNA genom bakteri, 1 kali buffer tag, 2 mm DNTP mix, 20 pmol primer forward, 20 pmol primer reverse, 2 U enzim dream tag polimerase atau fermentasi, dan DDH2O dengan volume reaksi 10 mikroliter. PCR dilakukan pada kondisi pra-PCR 95 derajat Celcius selama 5 menit, denaturasi 95 derajat Celcius selama 30 detik, penempelan primer pada 42,5 derajat Celcius selama 30 detik, dan pemanjangan 72 derajat Celcius selama 1 menit dengan 30 siklus, dan pasca PCR pada 72 derajat Celcius selama 5 menit diikuti dengan 15 derajat Celcius selama 10 menit. Aplikasi vaksin DNA dilakukan pada dosis 25, 50, 75, dan 100 Ng per mili melalui metode suntik intraperitoneal. Uji tantang menggunakan bakteri S. ineae dengan kepadatan 108 CVU per mili. Parameter yang diamati adalah persentase kelulus hidupan, persentase RPS, MTD, keberadaan gen PGM, dan histologi organ hati, mata, otak, limpa, dan ginjal. Selanjutnya adalah aplikasi vaksin DNA Streptococcus ineae pada ikan nila.
Nah, vaksin DNA ini diaplikasikan pada ikan nila berukuran 7-8 cm berjumlah 100 ekor per pak. Vaksinasi ini diinjeksikan sebanyak 100 mikroliter setiap ikan dan hanya dilakukan 1 kali tanpa booster. Dosis dari vaksin ini adalah sebesar 1-10 mikrogram plasmid vaksin DNA dengan kepadatan bakteri yaitu 10⁻⁸ colony forming unit atau CFU per mililiter. Selanjutnya dilakukanlah uji tantang. Nah, uji tantang ini dilakukan dengan menginfeksikan Streptococcus inae terhadap ikan nila yang telah divaksin. Infeksi ini dilakukan 1 bulan setelah vaksinasi. Dosis sebesar 0,1 ml per ikan secara intraperitoneal. Nah, intraperitoneal ini merupakan sebuah injeksi atau suntikan langsung suatu zat ke dalam peritoneum atau rongga dari tubuh ikan tersebut. Nah, kemudian gejala penyakit eksternal yang timbul pada ikan nila itu diamati dan jumlah ikan yang mati pada akhir pengamatan juga dicatat. Setelah data tersebut diperoleh, maka dihitunglah nilai dari survival rate atau kelangsungan hidup dan juga relatif persen survival atau tingkat perlindungan relatif dari penelitian ini. Nah, selanjutnya diamati pula histologi dari mata ikan nila yang menunjukkan gejala exophthalmia. Masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama dibahas adalah tentang produksi vaksin. Nah, salah satu tahapan dalam produksi vaksin DNA adalah verifikasi plasmid, yang mana tujuan dari verifikasi plasmid ini adalah untuk mendeteksi apakah plasmid yang diisolasi membawa gen PGM Streptococcus inae atau tidak. Nah, dari hasil penelitian ini diperoleh 3 sampel plasmid yang berhasil diamplifikasi menggunakan primer tersebut. Hasil amplifikasi kemudian divisualisasi menggunakan gel agarosa dengan konsentrasi sebesar 0,8% dan diinterpretasi menggunakan gel documentation. Dari gambar ini bisa dilihat ya bahwa hasil atau produk vaksin ini berhasil dilakukan menggunakan metode isolasi plasmid dan mengandung gen PGM dengan ukuran 1713 base pair atau pasangan basa. Nah, selanjutnya masih dalam proses produksi vaksin. Proses produksi vaksin DNA Streptococcus itu dilakukan setelah konstruksi vaksin DNA terverifikasi. Produk vaksin skala 1000 ml itu menggunakan metode lysis by alkali. Isolat vaksin diukur pada media SOB 1000 ml dan ditambahkan antibiotik kanamisin dengan konsentrasi 20 mg per liter. Produksi vaksin pada media kultur 1000 ml itu akan menghasilkan rata-rata konsentrasi plasmid sebesar 7500 nanogram per mikroliter dengan purifikasi 1,8 sampai 2,0 pada absorbansi A260 atau A280. Nah, menurut Goodwin et al. Yang meneliti pada tahun 2007, nilai kemurnian genom lebih besar dari 2,0 menunjukkan bahwa adanya kontaminasi RNA, sedangkan nilai lebih kecil dari 1,8 menunjukkan adanya kontaminasi dari protein. Nah, vaksin DNA ini telah berhasil diproduksi menggunakan metode isolasi plasmid dan telah diaplikasikan pada ikan nila dengan dosis optimum yaitu 50 nanogram per mililiter. Nah, vaksin DNA yang telah berhasil diproduksi tadi juga telah diaplikasikan pada ikan nila dengan dosis optimum 50 nanogram per mililiter, yang mana hasil tersebut berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan uji tantang, yang mana hasilnya bisa dilihat pada gambar di samping itu.
Nah, uji tantang sendiri atau uji yang telah dilakukan itu dengan menginfeksikan bakteri Streptococcus inae ke ikan yang telah divaksin. Dosis dari bakteri tersebut adalah 10⁻⁸ colony forming unit atau CFU per ikan dengan volume 0,1 ml. Nah, hasil dari pengamatan survival rate yaitu tingkat kelulusan hidup ikan nila yang telah divaksin menggunakan dosis 25, 50, 75, 100 nanogram per mikroliter dan telah diuji tantang menggunakan Streptococcus inae bisa dilihat seperti gambar yang pertama, yaitu gambar presentase survival rate pada ikan nila yang mana pada bak kontrol diperoleh nilai survival rate sebesar 71,111% dan pada bak dengan ikan nila yang telah divaksin dengan dosis 25 sebesar 90%. Kemudian pada bak dengan dosis vaksin 50 diperoleh sebesar 96,667%. Pada bak dengan vaksin dengan dosis 75 diperoleh nilai 91,11% dan pada bak dengan vaksin berdosis 100 diperoleh nilai survival rate sebesar 86,666%. Nah, untuk nilai RPS sendiri atau relative percent survival diperoleh pada bak dosis vaksin 25 itu sebesar 65,284% dan pada bak dengan vaksin berdosis 50 itu sebesar 88,461% dan pada bak dengan dosis vaksin sebesar 75 diperoleh nilai RPS sebesar 69,23% dan pada bak dengan dosis vaksin 100 itu nilai RPS-nya sebesar 53,646%. Nah, untuk aplikasi vaksin DNA Streptococcus inae menunjukkan bahwa dosis vaksin optimal adalah 50 nanogram ml dengan nilai survival rate sebesar 96,667% dan nilai RPS 88,461% serta MTD atau mean time to death diperoleh waktu kematian tercepat terjadi pada ikan nila yang divaksin dengan dosis 50 nanogram per mililiter dengan waktu rata kematian 4,6 hari. Sedangkan kematian perlakuan lain dan kontrol antara 7,6 hingga 8 hari. Dan terakhir yaitu gejala klinis dari infeksi Streptococcus inae adalah kehilangan keseimbangan, lethargic, ulcer, exophthalmia, dan berenang memutar. Di sini dapat dilihat gambar dari histologi organ mata ikan nila yang normal, yang mana di sini ditandai dengan huruf A, dan kemudian mata ikan yang mengalami exophthalmia karena infeksi Streptococcus inae ditandai dengan huruf B, yang mana kerusakannya itu disimbolkan atau diidentifikasikan dengan huruf H. Nah, berdasarkan gambar tersebut, mata ikan nila yang terinfeksi bakteri menunjukkan kelainan fungsi sel yang ditandai dengan perubahan bentuk, yang mana mata mengalami pembesaran volume organ atau jaringan akibat perbesaran komponen sel. Nah, histologi ikan nila yang terinfeksi Streptococcus inae ini menunjukkan mata ikan nila mengalami opacity dan exophthalmia, serta jaringan dari organ yang diteliti yaitu hati, limpa, dan ginjal mengalami nekrosis. Ya, untuk selanjutnya ada kesimpulan.
Yang pertama ada vaksin merupakan sebuah substansi yang menstimulir respon sistem imun untuk melawan suatu penyakit. Vaksin dapat dibuat dengan meradiasi mikroorganisme sehingga tidak mampu melakukan replikasi sehingga pertumbuhannya menurun, tetapi tetap mempertahankan sifat-sifat parasit seperti hemoglutinitas dan antigensinitas sehingga dapat memicu respon imun. Sel limfosit T berperan respon imunitas seluler melalui pelepasan sitokin yang mengaktifkan sel efektor lainnya untuk membunuh parasit. Sitokin yang terlibat dalam kekebalan terhadap malaria tahap darah termasuk IL-10, IFN gamma, dan TNF-alpha. Yang kedua, produksi vaksin DNAS ini telah berhasil dilakukan dari konstruksi PMBA PGM dengan rata-rata konsentrasi plasmid 7.500 mikrogram per mikroliter. Dosis optimum aplikasi vaksin adalah 50 mikrogram per mikroliter per 100 mikroliter atau setara dengan 5 mikrogram dengan metode injeksi intraperitoneal. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.